Indramayu, Jawa Barat, pada awal bulan September tahun 2025. Suasana desa yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam. Bau tidak sedap menusuk hidung warga, membawa mereka pada sebuah rahasia gelap yang terkubur di halaman sebuah rumah. Di bawah pohon nangka itu ditemukan 5 tubuh tak bernyawa. Mereka adalah keluarga yang dikenal baik, sederhana, dan pekerja keras. Keluarga yang tak pernah dicurigai akan menjadi korban dari tragedi mengerikan, yaitu keluarga Haji Saroni. Haji Sahroni atau Saroni dikenal luas sebagai pensiunan pegawai Bank BJB. Setelah pensiun, ia tidak berdiam diri. Dengan tabungan dan kerja keras, ia membangun usaha sarang burung walet dan membuka toko beras di Indramayu. Tetangga mengenalnya sebagai sosok yang ramah, dermawan, dan sangat religius. Tidak ada konflik, tidak ada musuh. Beliau itu orangnya baik, suka membantu, tidak pernah ada masalah sama siapapun, kenang seorang kerabat. Budi Awaludin, anak Haji Saroni, sempat bekerja di sebuah bank sebelum akhirnya keluar dan merintis bisnis grosir sembako bersama istrinya, yaitu Eis Juwitasari. Dari pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu, bocah 7 tahun yang penuh tawa, dan Bella, bayi mungil yang saat itu berusia 8 bulan. Sekilas, keluarga ini tampak sempurna, hidup sederhana, mandiri, meski dikenal cukup tertutup dari lingkungan sekitar. Pada hari Jumat 29 Agustus 2025, Budi terlihat membeli 5 porsi ayam bakar, jumlah yang sangat janggal karena anggota keluarga yang tinggal di rumah hanya 3 orang dewasa, 1 anak-anak, dan 1 balita. Saya masih ingat dia beli 5 bungkus, katanya sih buat makan malam karena ada tamu atau kerabat yang akan datang. Padahal biasanya dia cuma beli 2 atau 3, ujar penjual ayam bakar. Diduga malam itu mereka kedatangan tamu dari Tangerang. Sejak saat itu, aktivitas keluarga tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi kabar, rumah pun tampak sepi, dan pesan WA dari tetangga maupun kerabat tak pernah dibalas sama sekali. Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, Ayu, tetangga dekat, mulai curiga karena Eis tidak membalas pesan soal jadwal sekolah anaknya. Biasanya, Eis cepat merespon. Namun, kali ini itu hening, tak ada jawaban sama sekali. Hari berganti hingga minggu. Rumah tetap sunyi, telepon tak diangkat. Semua pintu terkunci rapat. Saya mencoba chat berkali-kali, tapi nggak dibalas. Akhirnya saya lapor ke Bu Emma, kata Ayu. Ibu Emma, seorang kerabat, memutuskan untuk mengecek langsung. Ia bersama warga mendatangi rumah keluarga itu. Tapi yang mereka temukan hanya kesunyian yang aneh. Pada hari Minggu sore tanggal 31 Agustus 2025, warga mencoba membuka pintu tapi terkunci rapat. Akhirnya pintu pun didobrak. Begitu masuk, suasana rumah terasa janggal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara TV, tidak ada aroma masakan, hanya sebuah keheningan. Namun, malam harinya, kejanggalan itu berubah menjadi rasa ngeri. Dari halaman belakang tercium bau tidak enak yang sangat menyengat.
Warga yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Baunya sangat menusuk. Kami semua langsung merasa tidak enak, seperti ada yang dikubur di situ, ucap salah satu warga. Pada Senin malam, tanggal 1 September tahun 2025, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, warga bersama polisi menggali gundukan tanah di bawah pohon nangka. Saat tanah dibuka, sebuah pemandangan yang tak pernah terlupakan muncul. Kaki manusia mencuat dari tanah. Galian dilanjutkan hingga akhirnya ditemukan 5 tubuh tak bernyawa terkubur dalam satu liang. Mereka adalah Haji Saroni yang berusia 75 tahun, Budi Awaludin 45 tahun, Eis Juitasari yang berusia 40 tahun, Ratu yang berusia 7 tahun, dan yang terakhir Bella yang saat itu masih berusia 8 bulan. Satu keluarga itu hilang dengan cara yang begitu tragis dan kejam. Polisi menemukan banyak hal yang mencurigakan di dalam rumah tersebut. Budi ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat. Bercak merah ditemukan di kamar tidur dan kamar mandi. Barang bukti berupa cangkul, ember kecil, spray biru, dan terpal biru diamankan. Beberapa di antaranya berlumur bercak merah. Semua ini mengindikasikan bahwa tragedi terjadi di dalam rumah sebelum para korban dikubur di halaman belakang. Sejak awal, polisi menduga pelaku adalah orang terdekat. Tidak ada tanda-tanda rumah dibobol, tidak ada kerusakan pintu atau jendela, semua terkunci dari dalam. Kecurigaan kemudian mengarah kepada anak angkat Haji Saroni, sosok yang dikenal dekat dengan keluarga tersebut dan sempat terlihat di sekitar rumah beberapa hari sebelum kejadian. Namun, hingga kini polisi masih berhati-hati. Setidaknya 5 saksi telah diperiksa, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan. Banyak pertanyaan belum terjawab. Siapakah tamu dari Tangerang yang diduga datang malam hari itu? Mengapa ada 2 mobil pick-up terlihat mendekati rumah beberapa hari sebelumnya? Apakah motifnya perampokan, dendam, atau persoalan keluarga? Polisi masih menunggu hasil autopsi lengkap untuk memastikan penyebab kematian dan waktu kejadian. Tragedi keluarga Haji Saroni meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Indramayu dan seluruh Indonesia. Keluarga yang sederhana, pekerja keras, dan dikenal baik oleh lingkungannya harus berakhir dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Kini, masyarakat hanya bisa berharap polisi mampu mengungkap kebenaran, menemukan pelaku, dan memberi jawaban atas misteri yang membungkus tragedi ini. Semoga cepat terungkap. Kasihan keluarga beliau, orang baik tidak pantas meninggal seperti ini, ujar salah satu warga sambil menahan air mata. Kasus keluarga Haji Saroni mengingatkan kita bahwa kejahatan seringkali tidak datang dari tempat yang jauh, melainkan justru dari lingkaran terdekat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kadang bisa berubah menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak terbayangkan. Kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mencari harta atau kehormatan, tapi juga menjaga kasih sayang, kepercayaan, dan kejujuran dalam keluarga. Karena ketika hal-hal itu runtuh, kehancuran bisa datang kapan saja, bahkan pada orang-orang baik sekalipun. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak kisah tragis ini. Semoga kasus ini segera terungkap dan pelaku mendapatkan balasan yang setimpal sesuai hukum. Mari kita doakan agar arwah para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa motif sebenarnya di balik tragedi ini?
Itulah kisah misterius di balik kasus ini. Dunia memang penuh dengan teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi waspadalah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, jaga keluarga, dan jangan berhenti belajar dari setiap kisah nyata yang terjadi di sekitar kita. Saya pamit dan sampai bertemu di cerita kriminal selanjutnya.